Shalom semuanya. Sekali lagi shalom. Bagaimana kabarnya hari ini? Pasti kita memiliki kabar yang luar biasa karena Allah kita, Tuhan kita adalah Allah yang luar biasa. Sebelum kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, kesempatan yang Kau berikan bagi kami untuk menyembah Engkau, untuk memuji Engkau. Dan kami percaya Tuhan, Kau bersama-sama dengan kami. Dan sehingga Tuhan, pujian penyembahan kami layak di hadapan Tuhan. Berapi kami semua yang mengambil bagiannya Tuhan. Bahkan jemaat Tuhan yang ada di rumah yang menonton streaming ini, Tuhan yang memberkati mereka. Biarlah juga Tuhan, mereka merasakan kebaikan Tuhan, mereka merasakan lawatan Tuhan, walaupun mereka Tuhan berada di rumah mereka masing-masing. Kami percaya akan kuasa Tuhan, dan kami siap untuk memuji Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.
puji Tuhan, bukan terbang. Kita mau katakan firman-Mu Tuhan berita bagi kakiku. Jemaat yang terkasih di rumah, marilah kita berdiri dan bersama dengan gereja segala abad dan tempat kita ikrarkan pengakuan iman kita dengan berkata, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Mari kita mempersiapkan hati kita. Di firman yang akan disampaikan oleh Senior Pastor Todo Dirgantoro. Kita mau menyanyikan pujian firman-Mu berkata, Kau besertaku. Kalau firman Tuhan terus menyertai mata kami, Kau
pagi hari ini Tuhan, melalui live streaming, kami masih boleh menyembah, mengagungkan, meninggikan nama-Mu Tuhan. Dan juga kami boleh menerima kebenaran firman-Mu Tuhan untuk hidup Bapa. Bersihkan hati kami untuk kami boleh menerima kebenaran firman-Mu dan firman-Mu bertumbuh di dalam hati kami. Urapi Tuhan jemaat-Mu yang di rumah masing-masing. Terima kasih Bapa. Pakai hamba-Mu Tuhan, berkata-katalah melalui hamba-Mu Tuhan, dan kami semua akan duduk diam untuk menerima kebenaran firman. Terima kasih Bapa. Haleluya. Yang di rumah sama-sama kita katakan amin. Shalom saudaraku, kasih Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi. Pastinya penuh sukacita karena pengiringan Tuhan terus dalam hidup kita sampai dengan saat ini, dan tidak mengurangi apapun, sekalipun kita ibadah live streaming, Bapak Ibu Saudara sekalian di rumah, tapi tidak mengurangi makna apapun juga Tuhan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Pagi hari ini pastinya Bapak Ibu dalam kabar baik. Bapak Ibu pastinya lebih kuat lagi saat ini karena penyertaan Tuhan. Dan apapun juga yang terjadi, kita tetap bersyukur kepada Tuhan. Itu kuncinya Bapak Ibu Saudara sekalian. Apapun juga yang terjadi dalam kehidupan kita, kita tetap bersyukur. Karena itu yang Tuhan mau. Dan pada pagi hari ini saya ingin sama-sama saudara kita belajar untuk memiliki kekuatan dalam menghadapi badai kehidupan saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita dilihat di suratnya Yakobus 1 ayat 5 sampai 8. Mungkin yang di rumah sudah siap dengan Alkitabnya atau gadgetnya, bisa kita buka bersama di Yakobus 1 5 sampai 8. Demikian firman Tuhan. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintakannya kepada Allah, yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Hendaklah ia memintanya dalam iman, dan sama sekali jangan bimbang, sebab orang yang bimbang sama dengan gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian janganlah mengira bahwa ia akan menerima sesuatu dari Tuhan. Sebab orang yang mendua hati tidak akan tenang dalam hidupnya. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita melihat firman Tuhan tadi, saya bisa sedikit bercerita Bapak Ibu Saudara sekalian dalam kehidupan saya. Di bulan Agustus November tahun 1998, saya harus tiba-tiba berhenti dari pekerjaan yang sudah saya jalani sekitar 5 tahun di perusahaan itu, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kesaksian hidup saya ingin sampaikan. Saya harus tiba-tiba berhenti dari pekerjaan saya yang sudah saya jalani 5 tahun pada waktu sekitar Agustus November 98. Tahun berikutnya, tahun 99, saya harus kehilangan rumah dan mobil akibat dampak dari krisis moneter 98 yang melanda. Bapak Ibu mungkin yang baru lahir tahun 98, 99 belum mengalami, tapi disitulah terjadi satu kondisi yang luar biasa dalam republik kita. Bahkan
kebakaran di mana-mana. Ekonomi kita tumbang. Dolar kita dari 2.000, dari 1.600, 2.000 langsung jadi 12.000, 15.000. Bapak Ibu sudah bisa bayangkan. Ekonomi kita stuck. Betul-betul negara kita terpuruk pada saat itu. Dampaknya semua mengalami. Dan disitulah saya juga mengalami. Saya harus menjual rumah, kehilangan rumah dan mobil akibat krisis moneter tadi. Saya jujur berpikir, gimana kelangsunganku? Mana anak-anakku masih balita? Anak saya yang pertama lahir 95, berarti masih sekitar 3 tahun jalan per tahun. Anak saya yang kedua baru lahir tahun 97, berarti baru 1 tahun 2 tahun. Saya berpikir, bagaimana kelangsungan masa, kelangsungan hidup saya? Mana anak-anak saya masih balita? Bisa aku sekolahin atau enggak? Ini luar biasa Bapak Ibu sekalian pada saat itu. Tapi itulah yang saya rasakan. Sekalipun aku selalu mengingatkan diri sendiri, aku selalu mengingatkan diri sendiri untuk tetap mempercayai Tuhan. Aku harus mengakui bahwa bulan-bulan tersebut sangat berat bagi saya. Bulan-bulan tersebut sangat berat bagi. Tapi satu Bapak Ibu Saudara sekalian, saya tetap berpegang seperti apa yang ditulis dalam surat Yakobus 1 ayat 1 sampai 4b. Demikian firman Tuhan. Salam dari Yakobus, hamba Allah dan Tuhan Yesus Kristus, kepada ke-12 suku di perantauan iman dan hikmat. Saudara-saudaraku, anggaplah sebagai suatu kebahagiaan apabila kamu jatuh di dalam berbagai-bagai percobaan. Sebab kamu tahu bahwa ujian terhadap imanmu itu menghasilkan ketekunan, supaya kamu menjadi sempurna dan utuh dan tak kekurangan suatu apapun. Amin. Bapak Ibu Saudara sekalian, Yakobus meminta kita untuk menganggap berbagai pencobaan dalam hidup ini sebagai suatu kebahagiaan, karena ujian terhadap iman kita itu menghasilkan ketekunan. Bapak Ibu Saudara sekalian, jadi cerita dari saya pada saat tahun 1999 tadi, betul-betul saya harus mendadak berhenti dari tempat saya bekerja. Saya harus kehilangan rumah dan mobil saya. Akhirnya saya harus kontrak rumah. Saya kadang khawatir bagaimana, apakah saya bisa melangsungkan kehidupan saya, anak-anak masih balita dan lain sebagainya. Itu Bapak Ibu, kekhawatiran. Tapi kembali lagi dengan firman Tuhan tadi, itulah yang menguatkan saya Bapak Ibu Saudara sekalian. Akhirnya kita terbangkit. Dan tahun 99 itulah akhirnya Gideon Milisni yang saya dirikan bersama istri saya tahun 93. 99 itulah kita menyewa tempat di Raden Saleh sampai 2016. Di situ kita justru lebih lagi kepada Tuhan. Kenapa? Pasti pertolongan Tuhan dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan disitulah istri saya masih tetap terus melakukan pelayanan, sekalipun harus naik BRB, becak mama wow, kebanjiran dan lain sebagainya, tapi tetap jalan pelayanan. Karena apa? Berpegang pada firman Tuhan tadi. Firman Tuhan tadi ya dan amin. Dan itu sangat menguatkan kita Bapak Ibu Saudara sekalian. Namun bagaimana kita dapat menerapkan perintah ini ketika kita sedang bergumul melewati kesulitan? Kita sedang bergumul melewati kesulitan hidup, seperti sakit penyakit, masalah keuangan, atau kehilangan orang yang kita kasih, atau kehilangan pekerjaan dan lain sebagainya. Pasti sulit Bapak Ibu.
tapi Alkitab mengajar. Alkitab mengajar kita bahwa solusinya bukanlah berdoa memohon Tuhan mengeluarkan kita dari pencobaan. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat yang kita butuhkan untuk melewatinya. Jadi kita berdoa, bukan mohon Tuhan mengeluarkan kita dari pencobaan. Bukan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Melainkan berdoa memohon Tuhan memberikan hikmat kepada kita yang kita butuhkan untuk melewatinya. Karena kalau kita diberikan hikmat oleh Tuhan, maka dahsyat Bapak Ibu Saudara sekalian. Hikmat tidak sama dengan pengetahuan. Hikmat adalah pengetahuan yang diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Makanya berdoa, berilah aku hikmat. Karena kalau Tuhan sudah berikan hikmat kamu kita, maka luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Jadi kita membutuhkan hikmat. Kita membutuhkan hikmat untuk menolong kita melihat pencobaan dari perspektif yang benar, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita dapat melihat kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh dewasa melaluinya. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, pada saat kejadian itu, pada saat keterpurukan itu, saya hanya mohon hikmat Tuhan. Tidak ada yang tersuruh. Kalau bahasa kerennya, tersuruh itu mendumel atau merasa tidak puas atau komplain kepada Tuhan. Tidak. Tapi justru dengan kondisi itu kita mohon Tuhan, beri aku hikmat untuk aku melakukan. Ini penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Dan pada saat Tuhan berikan hikmat itu, sehingga langkah kita terus. Pada saat itu hikmat Tuhan, pelayanan itu harus terus jalan. Itulah dalam kondisi keterpurukan, saya kehilangan tempat tinggal, saya kehilangan kendaraan dan lain sebagainya. Tapi dengan hikmat Tuhan, saya sewa tempat di Raden Saleh untuk hidup istri pada saat itu. Hikmat Tuhan lagi adalah untuk saya melakukan sesuatu. Dan semua dengan hikmat Tuhan. Dan luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Apa yang Tuhan berikan? Tuhan pulihkan, Tuhan angkat semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Waktunya tidak panjang. Karena 98 Krisma 99 kita kehilangan rumah tempat semua, kita kontrak, tapi 2000 Tuhan pulihkan. Tuhan pulihkan. 2002 kami bisa tinggal di kota wisata. Ini satu hal yang luar biasa. Kalau kita hanya berpegang pada firman Tuhan, kita hanya menghantungkan pada Tuhan, kita selalu minta hikmat pada Tuhan untuk langkah apa yang harus kita lakukan, Bapak Ibu Saudara. Itulah makanya kita mengajar Bapak Ibu Saudara sekalian untuk kita belajar bertahan dalam menghadapi kondisi situasi seperti saat ini. Kita butuh hikmat untuk menolong kita, Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita bisa melihat pencobaan dari perspektif yang benar, supaya kita dapat melihat kesempatan-kesempatan untuk bertumbuh dewasa melaluinya. Alkitab memberi kita jaminan pasti Tuhan akan memberikan kita hikmat dengan murah hati jika kita memintanya. Tuhan tidak akan memberikan tanpa kita memintanya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Makin lama pencobaan itu kita alami, makin sulit untuk dapat tetap mempercayai Tuhan. Mungkin itulah sebabnya Yakobus mengingatkan kita satu hal yang penting. Kita harus meminta hikmat itu
dalam iman, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yakobus mengajarkan kita untuk meminta hikmat dari Tuhan dengan iman kita. Itu kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Minta hikmat itu dalam iman. Kita harus berhati-hati untuk tidak mendua hati. Tidak yakin apakah Tuhan benar-benar mendengarkan doa kita atau meragukan apakah Tuhan sungguh-sungguh mengasihi kita. Kita tidak boleh berdua hati. Kita harus yakin Tuhan betul-betul mengasihi kita. Tuhan betul-betul mendengar doa kita. Itu harus kita pegang. Di sini Yakobus menggambarkan orang yang bimbang atau mendua hati seperti gelombang laut yang diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Karena kalau Bapak Ibu Saudara tidak satu hati dan selalu ragu, maka hidup Bapak Ibu Saudara sekalian seperti diombang-ambingkan, seperti air laut yang diombang-ambingkan oleh angin, sehingga berombak ke kanan ke kiri. Nah, ini yang harus kita pegang. Bagaimana kita harus minta hikmat Tuhan dengan iman, dan kita tidak mendua hati supaya kita tidak diombang-ambingkan kian kemari oleh angin. Orang yang demikian akan mudah menyerah dan meninggalkan imannya ketika berhadapan dengan hal-hal yang tidak menyenangkan dalam hidupnya. Karena kalau berdua hati kita ragu seperti yang diombang-ambingkan angin, maka orang-orang itu akan mudah menyerah. Begitu menghadapi masalah, begitu ada tantangan, maka dia akan menyerah. Jadi Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita datang kepada Tuhan dengan penuh keyakinan bahwa Dia akan memberikan kita hikmat untuk memahami dan mempercayai Tuhan di tengah berbagai pencobaan yang kita alami. Karena Dia pasti akan memberkatinya. Di dalam ayat 5 tadi jelas. Tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah memintakannya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Itu ada di dalam Mazmur 111 ayat 10. Permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Semua orang yang melakukannya berakal budi yang baik, puji-pujian kepadanya tetap untuk selamanya. Itu berarti kita dapat yakin bahwa Tuhan yang memerintah atas dunia ini. Itulah yang membuat kita yakin bahwa Tuhanlah yang memerintah atas dunia ini. Itu ada di dalam Wahyu 4:11. Ya Tuhan dan Allah kami, Engkau layak menerima puji-pujian dan hormat dan kuasa, sebab Engkau telah menciptakan segala sesuatu, dan oleh karena kehendak-Mu semuanya itu ada dan diciptakan. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dari memiliki kuasa dan otoritas atas segala sesuatu yang Dia ciptakan. Luar biasa Bapak Ibu Saudara sekalian. Kalau kita pelajari semakin dalam lagi, begitu dahsyat Allah kita. Karena seperti tadi saya sampaikan, saya sempat khawatir uang kami tidak akan cukup untuk membiayai hidup ini. Kami pun saling mengingatkan satu sama lain untuk terus mempercayai Tuhan yang berjanji akan menyediakan segala kebutuhan kami karena Dia mengasihi kami. Bapak Ibu Saudara, ini luar biasa. Saya bersyukur sekali karena saya kenal Tuhan karena istri saya, dan istri saya juga yang menguatkan saya selalu, saling mengingatkan. Jadi kami saling mengingatkan satu sama lain untuk mempercayai Tuhan yang berjanji akan menyediakan segala kebutuhan. Karena
karena Dia mengasihi kita, mengasihi kami. Itulah Bapak Ibu Saudara-saudara, perlunya hubungan yang erat sehati dengan istri dan keluarga. Karena pada saat itu istri saya selalu menguatkan saya. Dia selalu doa puasa untuk rumah tangga kami dalam kondisi keterpurukan itu, Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan kita tidak pernah sedikit pun tentang, tidak pernah sedikit pun bimbang pada Tuhan, tapi kita yakin. Ini yang penting, Bapak Ibu Saudara sekalian. Dalam kondisi seperti ini, Bapak Ibu jangan pernah khawatir, terus berharap dan tidak mendua hati. Percaya Bapak Ibu Saudara sekalian, karena Tuhan sungguh menepati janji-Nya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Berulang kami menerima pertolongan tepat pada saat kami benar-benar membutuhkannya. Ini yang dahsyat, Bapak Ibu Saudara sekalian. Yang pada akhirnya kita dapat beristirahat di dalam Tuhan karena tahu bahwa kita sudah memiliki hal terbaik dalam hidup ini, yaitu keselamatan, Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita sudah dikaruniai segala berkat rohani di dalam surga, di dalam Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengkaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga, dan kita dapat bersukacita karena nama kita ada terdaftar di surga. Ini di dalam Lukas 10 ayat 20. Namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Amin, Bapak Ibu Saudara sekalian. Terlepas dari apapun yang harus kita lewati dalam hidup ini, tapi yang penting kita bersyukur dan kita bersukacita karena nama kita terdaftar di surga. Ini yang penting. Pertanyaan untuk direnungkan, apa yang biasanya menjadi permohonan doamu setiap kali menghadapi pencobaan? Apa yang biasanya menjadi permohonan doa setiap kali menghadapi pencobaan? Dan yang kedua, Tuhan telah berjanji untuk memberikan hikmat kepada siapa saja yang memintanya. Bapak Ibu, tuliskanlah sebuah doa yang meminta agar Tuhan memberimu hikmat dalam pencobaan yang sedang kamu hadapi. Ini kunci, Bapak Ibu Saudara sekalian. Sekali lagi, pertanyaan tadi direnungkan, dan kita tidak perlu lagi khawatir. Jangan lagi mendua hati. Kita sudah tahu firman Tuhan. Jadi itulah kita ingin mengajak saudara saat itu belajar memiliki kekuatan menghadapi badai kehidupan. Amin. Haleluya. Kita ulang musik di depan. Kita siapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjalanan kudus. Bapa, terima kasih Tuhan segala kebaikan kemurahan. Terima kasih firman Tuhan yang telah menegur kami, mengajar kami untuk kami selalu belajar memiliki kekuatan dalam menghadapi segala cobaan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Terima kasih kebaikan Tuhan. Terima kasih hikmat yang Kau berikan dalam hidup kami. Terima kasih Yesus. Tiba saatnya Tuhan, kami akan masuk dalam perjamuan kudus Tuhan. Sucikan, bersihkan hati kami Tuhan.
Terima kasih. Terima kasih. Haleluya. Kami persilakan kepada ibu bapak yang ada di rumah untuk mempersiapkan anggur dan roti. Kepada bapak kepala keluarga, silahkan memberikan kepada keluargamu. Dan jikalau tidak ada di tempat, boleh ibu rumah tangga boleh membagikan kepada seluruh keluargamu. Dan kita akan berdoa terlebih dahulu. Bapa, dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena perkenananmu kembali kami boleh menikmati tubuh dan darah Kristus pada hari ini, yang dimana di dalamnya terkandung janji-janji kebenaran Allah buat kehidupan kami orang percaya. Oleh karenanya Tuhan, kami mohon kepadamu, Engkau kuduskan Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kita siapkan roti di tangan kita. Demikian firman Tuhan di dalam Yohanes 5 sampai 57. Yohanes 6. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, yang mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa, demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku. Bapa di dalam kerajaan surga, kami mohon kepadamu melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimampukan untuk dapat melakukan segala sesuatu. Dan melalui tubuh Kristus yang dipecahkan ini, kami dan keluarga dibebaskan dan dijauhkan dari segala sakit penyakit, COVID-19 sekalipun, segala kutuk, bahkan kutuk maut sekalipun. Tetapi melalui tubuh Kristus ini, kami dan keluarga dimenangkan dari segala maut percobaan. Bahkan kami selalu diberi kesehatan, kekuatan, keselamatan, dan dimampukan untuk melakukan segala sesuatu, serta diberi hidup yang kekal di bumi dan di surga. Rumah tangga, pekerjaan, dan usaha, bahkan pelayanan kami diberkati. Demikian firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, yang memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita makan dengan iman dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Mari kita angkat kawan di tangan saudara tinggi-tinggi. Dengan iman, ini adalah darah Yesus. Bapa di dalam surga, kami mohon kepadamu bahwa melalui darah Kristus yang tertumpah di kayu salib, maka hidup kami akan sehat, harmonis, berlipat berkat kasih karunia Allah yang menjadikan kami umat yang sehat, yang diberkati dan tidak minta-minta. Demikian firman Tuhan. Demikian juga yang mengambil cawan sesudah memakan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Mari kita minum dengan iman kita. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Terima kasih.
Kami punya Allah yang perkasa. Siapa namanya saudara? Yesus. Amin. Is kami orang percaya. Kami beriman kepada Kristus Yesus, Tuhan alam semesta ini. Dia adalah anak Allah. Dia adalah Mesias. Dia adalah Raja Damai. Dia adalah Raja kami. Engkau adalah kekuatan kami. Kami percaya segala sesuatu terjadi atas kehendak-Mu. Dan kehidupan kami hari ini adalah sebuah anugerah Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk anugerah Tuhan bagi hidup kami. Terima kasih Bapa buat setiap kami yang ada, bahkan mungkin yang ada di rumah saat ini, dan siapapun saudara yang sedang mengikuti tayangan ini. Dengar saya saudara, kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh layar kaca ini. Kuasa Tuhan tidak terbatasi oleh tembok dan apapun saudara. Saudara harus percaya. Dan hari ini I want to pray for you. Saya mau berdoa untukmu. Angkat hatimu, angkat imanmu kepada Kristus Tuhan kita. Bapa, dalam nama Yesus, setiap anak-anak Tuhan yang mendengar tayangan ini dan mengikuti doa pada saat ini Tuhan, dan semua kami yang ada, kami percaya Tuhan Allah dari tempat yang maha tinggi sedang melihat dan melihat setiap hati kami masing-masing. Kami rindu akan Engkau Tuhan, dan kami percaya kuasa otoritas Allah senantiasa bagi kami, untuk kami boleh berjalan mengikuti apa yang menjadi kehendak Tuhan. Berjalanlah Tuhan di depan kami, dan kami percaya Tuhan Allah Immanuel yang menyertai hidup kami semua. Diberkatilah setiap keluarga-keluarga orang percaya dan yang mengikuti tayangan ini. Diberkatilah engkau, keluargamu, suamimu, istrimu, anak-anakmu, orang tua dan mertua, cucu-cucumu semua diberkati, seisi rumahmu diberkati. Dan semua kami yang ada di tempat ini pun menerima berkat yang sama, diberkati dengan anugerah Tuhan Yesus Kristus. Kami bersyukur untuk anugerah kesehatan, bersyukur untuk anugerah kehidupan, bersyukur Tuhan untuk anugerah damai sejahtera, bersyukur untuk anugerah sukacita yang Engkau limpahkan dan anugerahkan bagi kami semua. Terima kasih Bapa Surgawi, terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersukacita. Haleluya. Lakukanlah bagianmu, Yesus lakukan bagian Tuhan. Kerjakanlah bagianmu, Yesus mengerjakan bagiannya. Dan hari ini berjalanlah selama-lamanya, berjalan bersama dengan Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa bagi anak-anak Tuhan semua Tuhan yang besok akan menghadapi pendidikan atau ujian Tuhan. Bapak, biarlah Tuhan setiap anak-anak Tuhan yang saat ini mendengarkan tayangan ini, Engkau boleh berdoa bersama dengan saya. Dan Kau letakkan tangan kananmu anak-anakku semua, untuk Kau besok akan menghadapi ujian apapun kelasmu. Bapa, dari tempat ini hamba berdoa, hikmat yang daripada Allah mengalir bagi setiap anak-anakmu Tuhan, yang besok dan sehari-hari selanjutnya akan menghadapi ujian. Kata hikmat Allah, pengurapan Allah, kecerdasan yang daripada Allah senantiasa bagi mereka. Mereka semua dapat mengerjakan setiap soal-soal dengan baik dan benar, dan hasilnya semua kami serahkan di dalam tangan kasih. Diberkati anak-anak Tuhan yang mengikuti pendidikan sekalipun online Tuhan, berkat Allah tetap mengalir bagi mereka semua. Terima kasih Bapa, terima kasih. Turunkan tanganmu bagi setiap engkau yang mungkin esok memulaikan pekerjaanmu di kantor. I hope how Jesus, aku mau berdoa untukmu
semua para karyawan Kristus. Taruh tangan kananmu di dadamu. Engkau yang besok akan pergi ke kantor bekerja, mari saat ini saya mau berdoa untuk Anda. Bapa, dalam nama Yesus, mereka meletakkan tangan mereka di dada mereka, suatu tanda penyerahan kepadamu. Berkati setiap karyawan-karyawan yang memiliki tanggung jawab di tempat pekerjaan mereka, di perusahaan itu. Mari Bapa, hikmat Allah, perlindungan Allah, kasih setia Allah, penyertaan Allah bagi mereka semua dan kami yang bekerja di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pergi, pulang, keluar, masuknya, Dia Allah Immanuel yang menyertai-Mu. Terima kasih Bapa. Setiap hamba Tuhan yang melakukan bagiannya, penginjilan dan kemanapun, Tuhan pun memberkati mereka semua. Usaha pekerjaan umat-umat Tuhan, orang-orang percaya, anak-anak Tuhan, bahkan yang mengikuti streaming ini, Tuhan memberkati pekerjaanmu, usahamu, ladamu diberkati Tuhan. Di dalam nama Yesus, kekuatan, kesehatan menjadi bagian hidup kita semua. Terima kasih Bapa di surga. Kami mengucap syukur. Terima kasih. Kami boleh menaikkan doa kami, permohonan kami di hadapan-Mu. Di dalam berkat nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Terima kasih Bapa. Haleluya. Saudaraku, tiba saatnya kita mau bersyafaat. Kita mau berdoa bagi bangsa Indonesia. Saudara, engkau sebagai anak bangsa, kita sebagai anak bangsa, mari berdiri dengan mengangkat doa kita bagi bangsa Indonesia, bagi pemimpin-pemimpin bangsa kita. Mari kita berdoa bersama-sama. Haleluya, janji-Mu Tuhan. Haleluya. Bersujud
yaitu pemulihan terjadi. Berkat Tuhan terjadi bagi bangsa kami. Karunia Tuhan bagi bangsa kami. Bagi pemimpin-pemimpin bangsa yang kami kasihi. Bapak Presiden bersama dengan Wakil Presiden serta jajarannya Tuhan. Semua Tuhan diberikan hikmat-hikmat Allah. Ditaruh hati yang benar-benar Tuhan. Bisa mencapai suatu terobosan yang baru bagi bangsa kami dalam seluruh bidang, baik ekonomi, keamanan, sosial, budaya, politik. Kami percaya Indonesia akan kembali dipulihkan. Saudara katakan amin. Kami katakan amin di hadapan Bapak. Indonesia kembali pulih. Semua masyarakat Indonesia akan kembali pulih. Bahkan kehidupan orang-orang percaya semua dipulihkan Tuhan. Gerejamu dipulihkan Tuhan. Rumah tangga umatmu juga dipulihkan Tuhan. Pekerjaan semua dipulihkan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami percaya akan setiap janji firman Tuhan yang berkata umat yang atasnya namaku disebut merendahkan diri dan mencari wajahku kata Tuhan, maka aku yaitu Yesus akan memulihkan negeri mereka, negeri kami, yaitu negeri tercinta Indonesia. Amin saudara. Kami katakan amin. Terima kasih Bapak. Terima kasih Yesus. Kami bersyukur kami boleh bersyafaat buat setiap para pasien yang mungkin saat ini masih terpapar sakit Tuhan. Kami yakin dan percaya pertolongan demi pertolongan Tuhan bagi mereka. Sembuhkan mereka. Dan kami percaya semua badai ini pasti akan berlalu dan berhenti. Dan kami menyambut pelangi-pelangi harapan yang baru ya Tuhan. Dan Indonesia menjadi lebih baik lagi. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih Yesus bagi setiap tim para medis, mereka yang ada di garda terdepan-Mu. Tuhan lindungi mereka. Tetap berikan kekuatan dan semangat bagi mereka untuk merawat setiap yang sakit. Keluarga yang dalam kedukaan, Tuhan berikan penghiburan. Kami bersyukur kami boleh bersyafaat Tuhan saat ini. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa di dalam surga, kami pun bersyukur untuk ibadah raya saat ini, hari ini, yang disertai dengan perjamuan kudus. Tuhan memberkati setiap pelayan-pelayan dan hamba-hamba Tuhan yang berdiri di tempat ini, yang semua Tuhan Yesus mengambil bagian, baik multimedia, para pemain musik Tuhan, pemuji-pemuji Kristus, pemimpin-pemimpin pujian, bahkan hamba-Mu menyampaikan kebenaran pastor dan hamba-Mu secara pribadi menaikkan syafaat ini. Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan juga yang menganugerahkan buat setiap kami dan memberkati kami semua. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kami serahkan hidup kami sepenuhnya ke dalam tangan kasih Tuhan. Bahkan sepanjang hari, minggu, bulan, dan tahun, seluruh kehidupan kami serahkan kepada-Mu. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan. Hanya di dalam berkat nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami mengucap syukur dan kami memohonkan pengampunan senantiasa daripada Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, dan kami peralaskan doa ini, dan Tuhan yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga sudah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari bala yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan,
Allah akan memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus. Mari saudaraku, kita akan terima berkat dari Tuhan kita Yesus Kristus. Mari angkat hati dan kedua tanganmu. Terimalah berkat daripada Tuhan Yesus Kristus. Kiranya berkat cinta kasih dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus dan dengan persekutuannya dengan Roh Kudus senantiasa akan memampukan kita melakukan setiap langkah hidup kita. Pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga, pekerjaan, usaha, kesehatan, pelayanan, semuanya untuk hidup mempermuliakan nama Tuhan Yesus Kristus mulai saat ini sampai Maranatha Tuhan datang kali yang kedua dan sampai selama-lamanya. Amin. Juni dalam ibadah raya jam 10 pagi. Terima kasih. Sama-sama kita berkata Shalom. Tuhan memberkati.